Sastra batik adalah identitas, mahakarya yang syarat akan makna dan nilai seni. Setiap motif yang terlukis mengandung warisan budaya, menjelma rasa, torehkan keindahan. Ukiran hingga tetesan dalam wastra, representasi dari filosofi bermakna dan elok dipandang mata. Melalui kerajinan, tampilkan seni dengan keindahan. Melalui wastra, tebarkan pusaka cita bersama. Melalui budaya, terampilkan karya dengan rasa. Sebagai rumah bagi kearifan budaya dan pusat industri, Balikpapan memberi harapan bagi siapapun. Masyarakatnya yang ramah, letak geografisnya yang strategis, serta kekayaan sumber daya yang melimpah menegaskan Balikpapan sebagai penyangga IKN yang mumpuni dalam kemajuan ekonomi kreatif berbasis budaya. Dengan kolaborasi, keindahan hasil karya yang ditawarkan menghasilkan sinergi kokoh yang berkelanjutan. Balikpapan, rumah bagi keberagaman, harmoni yang tumbuh di tengah kemajemukan, mengajarkan toleransi berbudaya, memanfaatkan sumber daya, menghasilkan peradaban berkelanjutan. Menciptakan suatu karya dari nilai keindahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Potensi memajukan industri, kreativitas menghasilkan prestasi. Dengan itu, peningkatan mutu ekosistem akan terus berkembang mengikuti arus zaman. Ekosistem yang dibangun Dekranasda Balikpapan telah teruji padu memberikan dampak bagi pengrajin. Dengan kolaborasi, produk kerajinan sebagai hasil kreasi menghasilkan sinergi berkelanjutan bagi sumber dayanya. Dari tahun ke tahun sebagai wadah bagi pengrajin, penguatan pembinaan IKM gencar dilakukan. Dorongan moral serta sarana peningkatan rumah produksi membantu meningkatkan kemampuan UMKM. Diterpa dengan dukungan penuh, Dekranasda hadir beriringan meneruskan transformasi karya yang terkemuka diakui dunia. Jadi Iwatik itu terbentuk, Iwatik adalah Ikatan Wanita Pembatik yang awalnya itu dari ibu-ibu lansia di sekitar rumah. Mereka tuh memang sangat kreatif, tetapi awalnya mereka membuat dari barang-barang bekas. Karena itu kami berinisiatif untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan mengajarkan mereka untuk membatik sehingga membantu untuk peningkatan dari segi ekonomi mereka. Itu sih. Kami dari Iwatik Balikpapan selalu berinovasi untuk menciptakan motif maupun desain yang kami create sendiri berdasarkan dengan alam ya. Jadi kita buat sesuai dengan kekayaan alam di Balikpapan, kemudian dengan desain yang nyaman serta tentu saja kekinian terutama untuk anak-anak muda. Saya anggap usaha batik ini adalah seperti anak saya sendiri. Jadi saya harus membesarkannya sampai betul-betul bisa running dan harapannya bisa go internasional. Yang saya unggulkan adalah motifnya, yang saya prioritaskan adalah motif Dayaknya itu yang maknanya adalah kerukunan antar suku. Karena saya lihat Balikpapan ini kan heterogen ya, banyak beberapa suku di Balikpapan. Nah itulah yang saya angkat sehingga harapannya bahwa kerukunan antar suku di Balikpapan tetap terjaga. Yang perlu diwariskan itu sebenarnya
Pertama adalah pengenalan motif ya, bahwa ini adalah motif Balikpapan yang harus diketahui oleh masyarakat Balikpapan sendiri, sehingga dijaga dan juga malah harusnya dikembangkan, dipopulerkan oleh masyarakat Balikpapan sendiri bahwa Balikpapan punya motif batik. Inisiatifnya adalah ketertarikan daripada Ibu Budi Aryati dan kami semua untuk membuat motif-motif yang ada di Balikpapan ini biar bisa dikenal oleh seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Bahwasanya di Balikpapan khususnya dan Kalimantan Timur umumnya mempunyai pengrajin-pengrajin batik yang handal seperti itu. Kita saling sharing terutama dengan pengusaha-pengusaha muda, teman-teman kita ada perkumpulannya, ada komunitasnya itu untuk memberikan jalan kepada mereka agar tidak terpatok hidup itu mencari pekerjaan saja gitu. Tapi bagaimana caranya berwirausaha. Juga kami mengajar di SLB ya, Sekolah Luar Biasa dari Dharma Kencana Balikpapan semenjak tahun 2019. Dan itu alhamdulillah sudah ada lulusannya yang bekerja di sini. Untuk Dekranasda, alhamdulillah terima kasih support-supportnya sudah memfasilitasi banyak banget dan semoga bisa terus berlanjut mengayomi dari teman-teman pengrajin, baik itu pengrajin batik maupun pengrajin kayu, makanan dan lain sebagainya. Gria itu kan rumah, godong itu lebih bahasa Jawa ini. Godong artinya daun. Anak-anak muda sekarang ini kan sudah, jadi gini, dari hobi akhirnya keterusan. Saya pingin loh, ini kan bisa untuk istilahnya satu cari uang, dua saya juga bisa memperdayakan teman-teman tadi seperti yang membantu saya, yang di asisten saya waktu MUA itu bisa membantu mewarna, membantu membatik gitu juga itu. Terima kasih banyak Dekranasda sudah membuka jalan Gria Godong untuk bisa berkembang. Dari ada lomba membuat motif batik kan otomatis menggali. Kami pengrajin dituntut untuk menggali bagaimana sih kebudayaan dari Balikpapan ini gitu kan. Itu harapannya ya mungkin kami terus dibina, diberi ruang lagi untuk kami tetap terus berkarya. Poyung itu kepanjangan dari Bopo dan Beyong. Itu menurut saya sangat pas sekali karena saya membatik itu selalu berdua, saya dan suami. Jadi istilahnya itu ya Bopo Biyung, itu seperti bapak ibu bahasanya itu. Anggrek itu mulai kita menanam sampai menghasilkan bunga itu ndak mudah. Satu ya, kalau kepingin mau membatik itu didasarin minat dulu. Kita kalau punya minat, kita cinta dengan seni-seni ini, insya Allah kita selalu penasaran. Setelah saya mengikuti lomba batik, bertemu dengan Ibu Kepala Dekranasda yaitu Ibu Lena, selalu dikasih gambaran, dikasih semangat, motivasi yang luar biasa. Di situ kita terapkan, Mas. Alhamdulillah, dukungan, supportnya ya, moral, material itu ada dari pemerintah itu, yaitu membuat Biyung semakin maju.
apa ya yang di Balikpapan ini yang bisa saya jadikan motif. Awal-awal mencari, akhirnya ketemu waktu itu bawang tiwai juga, karena saya lihat bawang tiwai kan ada dijual di pasaran. Wah, ini bagus banget, ini aslinya orang Kalimantan ya. Terus di Balikpapan juga banyak dijual. Juga itu kan untuk herbal ya, obat-obatan. Makanya saya angkat jadi salah satu motif untuk Balikpapan. Saya tertarik batik tulis karena sejatinya memang batik tulis itu memang sejatinya batik asli itu ya, batik yang dicanting. Sejatinya seperti itu. Makanya saya tetap mempertahankan batik tulis karena hampir di semua isi galeri adalah batik tulis. Saya terima kasih sekali karena Dekranasda ini kami lebih giat lagi berkarya karena terus kita disupport dan juga kadang kita dibawa belajar ke tempat yang satu. Jadi kita melihat seperti studi banding gitu. Jadi kita lebih semangat lagi untuk memperbanyak karya-karya kita. Kunci dari sebuah mahakarya ialah keuletan, ketelitian, dan kreativitas. Ditunjang dengan nilai khas yang terpatri di dalamnya, menambah aura magis yang terpancar dari setiap helai dan ukiran karya seni. Keindahan Balikpapan sangat beragam. Tidak hanya dari motif batik atau kerajinan tangannya, tetapi juga dari cita rasa kulinernya. Keberagaman ini membuahkan harmonisasi rasa yang unik yang terus harum hingga kini. Karya adalah identitas yang harus dilestarikan. Setiap ukiran seni syarat akan makna dan cerita. Wadah dari mahakarya ini adalah Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Dekranasda hadir menyatukan kemajemukan, menyelaraskan visi, membumikan wastra. Inovasi dan kolaborasi akan terus berjalan beriringan, mewujudkan transformasi karya yang terkemuka. Sudah saatnya bergerak maju, memanfaatkan tangan terambil kita, bersama dukungan pemerintah demi warisan budaya yang terus terpelihara. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda bukan sekedar nama, ia adalah wadah pembinaan, pelestarian, dan pengembangan industri kerajinan lokal yang mengangkat potensi budaya bangsa. Sebagai garda depan pelaku UMKM kreatif, Dekranasda hadir menjaga eksistensi produk kerajinan daerah agar tetap hidup, tumbuh, dan berdaya saing di tengah arus zaman. Dekranasda adalah wadah kolaborasi antara perajin, pemerintah, dan masyarakat untuk membangun Indonesia melalui tangan-tangan terampil anak negeri.